Oke, kita lanjut. Menurut Thorsten Selin, kriminologi is a king without a country. Kenapa bisa disebut kriminologi adalah raja tanpa negara? Karena begini, nih dia seperti raja tanpa negara, ya. Menurut Van Bemmelen, kriminologi is a true king, sebab tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang tidak tergantung pada ilmu pengetahuan lain. Cuma kriminologi yang begini, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia hidup, dia berkembang karena ada masukan-masukan dari ilmu-ilmu lain. Ini seperti raja yang nerima upeti-upeti dari ilmu-ilmu lain. Jadi dia, kalau menurut Selin, kriminologi is a king without a country. Kriminologi itu raja tanpa negara. Kira-kira gitu. Apa sih kriminologi itu? Kriminologi itu terbentuk dari dua kata, krimen dan logos. Krimen, crime, itu artinya kejahatan. Sedangkan crime, logos, logi, itu artinya ilmu. Jadi kriminologi itu ilmu yang membahas tentang kejahatan. Pencetusnya siapa? Namanya Paul Topinard. Nah, Pak Paul ini sebenarnya bukan orang hukum. Paul Topinard ini adalah seorang antropologis Prancis. Dia ahli antropologi, bukan ahli hukum, bukan ahli sosial. Dia ahli antropologi. Ya, mau kenalan sama Pak Paul? Ini namanya Pak Paul nih. Nah, bagaimana? Sudah mulai terinspirasi melihat wajahnya? Kita lanjut. Batasan kriminologi. Nah, seperti tadi, bukan ini. Saya ke sini dulu. Perluasan definisi. Jadi seperti tadi saya kemukakan bahwa sebelumnya kriminologi itu tujuan utamanya hanya untuk mana tadi ya? Nah ini. Kriminologi ini awalnya lahir hanya untuk memahami sebab musabab kejahatan saja. Lalu kemudian kriminologi berkembang, terus berkembang sehingga mengalami perluasan definisi. Perluasan definisi yang tadinya hanya untuk mencari sebab musabab kejahatan, lalu kriminologi sekarang lebih luas dari itu. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang berkaitan dengan norma hukum, yang mengkaji kejahatan dan norma hukum, dan proses formal dan informal dari kriminalisasi, dekriminalisasi, kejahatan, dan penjahat, kondisi masyarakatnya, sebab musabab kejahatannya, dan hubungan antara sebab musabab tersebut, reaksi dan tanggapan resmi, ataupun tanggapan tidak resmi terhadap kejahatan. Kemudian juga meneliti tentang pelaku tindak pidana dan masyarakat oleh selain pelaku tindak pidana. Jadi definisi dari kriminologi menjadi semakin luas karena perkembangan kriminologi itu sendiri. Kita ke batasan kriminologi. Kalau menurut Sutherland, objek studi kriminologi itu pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hanya sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana, termasuk di dalamnya proses pembuatan hukum, proses pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran itu. Itu menurut Sutherland. Tapi menurut Thorsten Selin, objek kriminologi tidak hanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum saja seperti yang dikemukakan oleh Sutherland, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya conduct of norm, jadi norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi perbuatan-perbuatan yang menurut masyarakat merupakan perbuatan yang menyimpang, itu juga termasuk dalam objek studi kriminologi menurut Selin. Sedangkan menurut Sutherland tidak hanya tidak semua perbuatan yang menyimpang di masyarakat merupakan objek studi kriminologi, tapi hanya perbuatan-perbuatan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana atau perbuatan-perbuatan yang dalam masa penggodokan hukum pidana. Jadi misalnya sekarang ada undang-undang tentang
Saya lupa lagi. Undang-undang, bentar, saya lupa undang-undang. Nah, undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual misalnya, undang-undang PKS, pernah dengar nggak? Nah, undang-undang PKS ini kan dalam masa penggodokan. Nah, maka kalau menurut Sutherland, ini termasuk dalam objek studi kriminologi. Jadi walaupun undang-undang itu belum jadi undang-undang hukum pidana, tapi kalau dia sudah masuk dalam proses pembuatan undang-undang hukum pidana, maka itu juga menjadi objek studi kriminologi. Tapi kalau menurut Selin, nggak begitu. Menurut Selin, pokoknya semua perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, dia menjadi objek studi kriminologi. Oke, kita dalam satu hari bisa melihat di media massa ada banyak berbagai kategori kejahatan. Ada eksploitasi seksual, ada penimbunan bahan pokok, ada tawuran anak muda, ada pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan, ya, begal, pembobolan ATM, pengoplosan tabung gas, mutilasi bermotif asmara sejenis, rumpon, KKN, suap, korupsi, lalu kemudian ya gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi masalah. Ini menunjukkan signifikasi kriminologi. Ini menunjukkan pentingnya kriminologi dalam ilmu hukum. Kenapa penting? Apakah kita tidak kurang aturan perundang-undangan? Kita sudah cukup punya aturan tentang pencurian. Kita punya cukup aturan tentang eksploitasi seksual. Kita punya aturan yang cukup banyak tentang tindak pidana. Tapi ternyata tindak pidananya masih ada terus. Bahkan angkanya seringkali naik. Adanya perpu tentang kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan anak, perpu perlindungan anak yang bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu harus dapat diberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Itu kan karena di saat itu terjadi peningkatan angka kejahatan terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak yang luar biasa tinggi. Padahal kita kurang apa? Secara aturan kita punya. Jadi masalahnya ada di mana? Nah, untuk tahu masalahnya ada di mana, maka kita harus serahkan itu kepada kriminologi. Ini menunjukkan bahwa walaupun hukum itu sudah dibuat sedemikian rupa, sampai menurut kita udah perfect banget, tetap saja kita akan butuh kriminologi. Kita akan tetap membutuhkan sentuhan ilmu sosial untuk mencari tahu di masyarakat sebenarnya apa yang menjadi masalah di masyarakat sehingga kejahatan ini terus ada, tetap ada, walaupun undang-undangnya sudah banyak dan seabrek begitu. Kesalahannya ada di mana, kekurangannya ada di mana, kacamata sosial yang dipakai. Maka ini menjadi tugas dari kriminologi. Apa ya masalahnya? Hukumnya sudah bagus. Jadi apa masalah di masyarakatnya? Nah, kalau sudah didapatkan kesimpulan menurut kriminologi, baru nanti kriminologi akan menyerahkan lagi ke orang hukum untuk memperbaiki hukumnya. Nah, gitu ya. Kurang lebih begitu. Saya harap semua sudah paham nih signifikansi kriminologi. Kenapa sih kriminologi itu penting? Selanjutnya, menurut Thomas More ini ahli hukum humaniter dari Inggris. Nah, kalau menurut Thomas More, sanksi yang berat itu ternyata bukanlah faktor utama untuk memacu efektivitas hukum pidana. Jadi dulu pernah ada satu kejadian di Inggris itu dilakukan eksekusi mati terhadap 24 orang penjahat, ya. Nah, kalau dulu pemidanaan di abad pertengahan itu punya cirinya adalah namanya hukuman, namanya sanksi itu harus bengis, harus seram kelihatannya, harus menakutkan. Kenapa harus menakutkan? Supaya membuat orang-orang yang belum pernah melakukan tindak pidana serupa enggan melakukan tindak pidana itu. Jadi mereka akan takut melakukan tindak pidana serupa karena
Manusia itu kan sifatnya rasional, ya kan? Pasti kalau misalnya manusia bersifat rasional, dia akan mempertimbangkan kalau misalnya saya melakukan perbuatan ini, maka saya beresiko untuk mati juga kayak dia. Maka di abad pertengahan, teori yang berkembang adalah mempidana orang itu harus sifatnya bengis, kejam. Yang dipikirkan pada saat itu begitu. Jadi namanya pidana itu pidana-pidana, bukan pidana, hukuman itu hukuman-hukuman yang sifatnya fisik, sifatnya kejam, sifatnya menakutkan, dan itu sengaja dibuat dengan dilakukan dengan dipertontonkan di depan umum. Jadi dibuat satu agenda eksekusi atau satu agenda menjalankan pidana dan mengundang semua orang untuk hadir dan menyaksikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakatnya takut, jangan mau digituin. Kalau nggak mau digituin, jangan melakukan perbuatan pidana. Jenis hukumannya apa? Misalnya hukuman penggal, pancung, atau gantung, atau dihukum dengan cara pecah badan. Pernah tahu hukuman pecah badan? Ada yang tahu? Hukuman pecah badan itu hukuman menarik 4 anggota badan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, menggunakan kuda ke 4 penjuru mata angin yang berbeda sampai badannya pecah. Itu namanya hukuman pecah badan. Tujuannya apa? Tujuannya ya gitu, menakutkan, membuat hukuman-hukuman yang sifatnya menakutkan. Kalau misalnya masyarakatnya udah takut, logikanya masyarakatnya nggak akan mau melakukan perbuatan yang sama. Ya, itu teori pemidanaan era dulu. Nah, tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Yang terjadi ketika ada suatu kerumunan mau dilakukan eksekusi mati terhadap 24 orang penjahat pada saat itu di Inggris, ternyata di kerumunan itu ada orang yang malah melakukan aksi pencopetan di tengah kerumunan. Ini kan berarti teorinya nggak jalan. Bukannya takut, malah dia melakukan aksi pencopetan di depan orang yang mau dieksekusi mati. Jadi harusnya kan teorinya, orang kalau misalnya melihat eksekusi mati itu, orang takut melakukan perbuatan pidana, gitu kan? Tapi ternyata yang terjadi beda. Di tengah kerumunan itu malah ada orang yang melakukan aksi pencopetan. Berarti kan dia nggak takut, ini berarti teorinya nggak jalan. Sehingga kalau menurut Thomas More, yang merupakan ahli hukum humaniter Inggris, dia menyimpulkan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor utama untuk memacu efektivitas dalam hukum pidana. Ternyata sanksi yang berat tuh nggak efektif. Terus yang efektif apa? Menurut Thomas More, yang efektif itu adalah menanggulangi kejahatan dengan menyelesaikan penyebab kejahatannya. Misalnya begini, menurut Thomas More, orang mencuri karena apa sih? Karena dia tidak sejahtera, karena dia lapar, karena dia susah, karena dia miskin. Maka tugas negara adalah menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak sejahtera lagi. Ketika angka kesejahteraan masyarakat ditingkatkan, masyarakat menjadi lebih sejahtera, maka menurut Thomas More masalahnya selesai. Jadi angka kejahatan pencurian akan ditekan rendah. Kenapa? Karena masalahnya sudah diselesaikan. Orang mencuri karena butuh makan. Sekarang masyarakatnya sudah lebih sejahtera, maka akan semakin sedikit orang yang mencuri. Setelah ini, menurut Thomas More. Jadi kalau menurut Thomas More, menurut Thomas More, menanggulangi kejahatan itu bukan dengan memberikan hukuman yang kejam, bukan dengan memberikan hukuman yang berat, tapi menyelesaikan kejahatan itu harus dengan menyelesaikan akar masalahnya apa, penyebab kejahatannya apa. Gitu menurut Thomas More. Teori pemidanaan ini terus berkembang dalam kriminologi. Jadi sebenarnya tujuan kita menghukum orang nih apa sih? Nah, sekarang ini berkembang lagi, ada teori restoratif justice, ada teori rehabilitasi, semua berkembang. Pak Dedi mau bertanya atau berpendapat, silakan. Ini berpendapat sedikit mengenai Thomas More barusan. Iya. Saya setuju
dengan pernyataan Thomas More dan ada juga di lain sisi kalau kita lihat sudut pandang berdasarkan ilmu kriminologi yang sudah dijelaskan Ibu dari awal, ada juga yang tidak setuju. Jadi begini, analisa saya adalah Thomas More menyatakan kita akan mencari akar permasalahan tersebut. Jadi bukan menghukum apa yang sudah dilakukan orang seperti hukuman-hukuman keji dan kejam seperti yang sudah disampaikan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan kita harus mencari akar masalah, yaitu mensejahterakan. Lebih ya, seperti yang disampaikan. Akan tetapi di lain sisi, kriminologi di sini nanti kalau sudah semuanya sejahtera, nah di jajarannya lagi, beda di stratanya lagi, stratifikasinya lagi akan terjadi di saat bukan di lapisan dia. Jadi yang misalkan yang kelaparan tadi sudah tertanggulangi semua, sehingga tidak akan ada pencurian. Akan tapi di level strata selanjutnya di atas, tetap masih akan terjadi. Jadi menurut saya memang betul apa yang disampaikan Ibu tadi memang nggak akan zero, tapi menekan. Jadi kriminologi memang sangat bukan sampai akhir zaman menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar sebatas mensejahterakan eksekusi apa di saat-saat start yang di level bawah saja. Tapi soalnya akan terjadi, misalkan terjadi kasus korupsi yang sekarang ini, yang kaya semakin kaya, apalagi di zaman pandemi COVID seperti ini, kan begitu. Suatu saat mau apa naik pesawat aja harus 2 kali rapid test yang biayanya tidak murah, kan begitu, menimbulkan yang seperti disampaikan oleh Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Betul sekali. Jadi apa namanya, kayak misalnya sekarang di masa pandemi gitu ya, melahirkan kejahatan enggak? Ya, jadi banyak. Kejahatan itu kan menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Sekarang di pandemi seperti ini, masyarakatnya dipaksa untuk setiap bepergian menjalani rapid test, akhirnya yang timbul apa? Banyak orang-orang yang memalsukan surat keterangan sehat misalnya. Nah ini kan sebenarnya kejahatan baru yang muncul, mengikuti perkembangan masyarakat, kondisi masyarakatnya begini, banyak yang butuh ini, muncul kejahatan model baru lagi begini, memalsukan surat keterangan bebas COVID misalnya. Ya seperti itu. Ini merupakan salah satu contoh saja, salah satu contoh dari Thomas More menunjukkan adanya perkembangan kriminologi, perkembangan pemikiran seorang kriminolog dalam mencari tahu sebab musabab kejahatan. Jadi kalau menurut Thomas More ini cuma salah satu. Thomas More berpendapat bahwa itu tadi ternyata orang melakukan kejahatan itu ada sebab musababnya, sehingga kalau misalnya sebab musababnya diselesaikan, kejahatannya bisa ditekan. Nah, beda lagi nih misalnya sama kalau saudara pernah dengar Jeremy Bentham. Bentham itu punya teori lagi. Menurut Bentham, orang orang tuh kalau misalnya dihukum itu nggak usah dihukum dengan hukuman-hukuman yang kejam seperti itu, hukuman-hukuman fisik. Di era-era begitu kan hukumannya rata-rata cenderung pada hukuman fisik semua. Rata-rata hukumannya fisik. Sasarannya fisik. Nggak ada tuh denda kayak zaman sekarang itu kan. Denda itu kan ada pidana denda itu kan itu merupakan salah satu bentuk hukuman modern. Denda itu termasuk hukuman modern. Dulunya itu cuma fisik, sasarannya fisik aja. Dipancung lah, dipotong lah, inilah itulah, pokoknya sasarannya fisik. Denda itu tergolong hukuman modern, dan itu tergolong modern loh di zaman. Dan kalau saya melihat sejarah Islam itu merupakan salah satu bentuk pemidanan modern yang lahir dari hukum Islam begitu, di mana kita memperkenalkan, di mana Islam memperkenalkan ada istilahnya kafarat atau denda yang harus dibayarkan oleh orang-orang yang melanggar aturan-aturan tertentu. Nah, ini merupakan bentuk pemidanan modern yang tidak selalu menyasar fisik, tapi ternyata bisa saja mengambil sebagian harta dari orang yang sudah melakukan perbuatan yang dianggap tercela itu. Sekarang maghrib, kita break dulu maghrib, tapi nggak lama-lama karena kita pada dasarnya jam 18 berapa ya selesainya? 18.20. Oh, berarti tinggal 8 menit ya? 8 menit lagi, Bu. Tanggung, Bu. Tinggal 8 menit, Bu. Kita lanjutkan sampai 20 ya.
Gak apa-apa Bu, lanjut aja Bu. Lanjut aja dulu, Bu. Guys, Alhamdulillah, saya pikir saya nggak mampu nyampe jam setengah 7 malam. Enggak Bu, kalau kita lagi nyimak kok. Ya, jadi Jeremy Bentham misalnya, kemudian dia memikirkan bahwa untuk menurunkan angka kejahatan ini, jangan selalu ditekan itu fisik. Orang banyak kehilangan nyawa cuma karena kejahatan-kejahatan sepele. Orang mencuri dipenggal, orang mencuri dipancung, cuma kejahatan sepele kehilangan nyawa. Tujuannya apa? Nakut-nakutin yang lain, biar yang lain nggak melakukan perbuatan yang serupa. Kan keliru kalau menurut Jeremy Bentham. Akhirnya Bentham menyarankan bagaimana? Kalau teorinya Bentham begini, orang kalau misalnya melakukan satu perbuatan tercela, melakukan perbuatan yang menyimpang, itu sebenarnya yang salah fisiknya atau moralnya yang salah? Moralnya, Bu. Moralnya yang salah. Makanya kalau menurut Bentham, kenapa fisiknya yang dihukum? Kenapa fisiknya yang dipotong? Jadi kalau orang mencuri, kenapa harus tangannya yang dipotong, kata Bentham? Kalau misalnya tangannya dipotong satu, apa kemudian setelah dia hanya punya satu tangan dia tidak bisa mencuri? Kalau menurut Bentham, dia masih bisa mencuri. Yang jadi masalah itu bukan fisiknya. Yang menjadi masalah adalah moralnya. Sehingga Bentham kemudian menginisiasi adanya inspection house yang sekarang berkembang menjadi konsep rumah penjara. Sekarang berkembang jadi penjara. Kemudian Bentham ini bilang kalau misalnya yang bermasalah itu bukan fisiknya, berarti kan yang bermasalah moralnya, moral orang. Berarti kita harus ngebenerin moralnya nih. Kalau moralnya benar, maka fisiknya akan ikut benar juga. Jadi kemudian Bentham mengusulkan, ayo kita bikin inspection house, satu rumah yang tugasnya ngedrill orang-orang yang bermasalah secara moral ini. Kita ngegembleng orang-orang yang bermasalah secara moral ini, supaya ketika mereka keluar dari proses penggemblengan, mereka jadi normal lagi. Jadi orang-orang yang lempeng lagi gitu. Yang akhirnya ini kemudian berkembang, dan adalah konsep penjara seperti di Indonesia. Tapi masalahnya penjara di Indonesia juga kan seperti kehilangan arah dan tujuan. Ya, harusnya yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah sarjana ilmu pemasyarakatan. Orang-orang yang paham bagaimana cara ngegembleng orang, memasyarakatkan orang. Tapi yang ada di lapas ternyata sarjana ilmu pemasyarakatan cuma berapa biji. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini udah mana penjaranya over capacity, yang harus dipantau itu orangnya banyak, kejahatannya macam-macam, latar belakangnya banyak. Jadi nggak nyampe tujuannya si Bentham pertama kali untuk ngegembleng orang-orang ini. Gitu kira-kira ya. Ini hukuman di abad pertengahan. Rata-rata sifatnya fisik. Kemudian muncul gerakan-gerakan menentang bentuk-bentuk pemidanaan yang sifatnya terlalu kejam, lalu kemudian menentang juga proses acara pidana yang asal tuduh begitu ya. Ada orang yang asal tuduh, ini kasusnya Voltaire, yang kemudian dia sempat membela orang yang dituduh mencuri, padahal orang itu tidak mencuri. Lalu kemudian orang itu harus dihukum mati hanya karena mencuri, dan itu hanya tuduhan, padahal yang bersangkutan tidak mencuri. Ini karena proses penegakan hukum acara pidananya masih kacau. Lalu gerakan menentang itu terus hadir, di antaranya ada Beccaria, ada Montesquieu, ada Rousseau, ada Jeremy Bentham, menekan dari berbagai hal, dari masalah hukum pidananya yang banyak bermasalah, jadi banyak aturan-aturan yang tidak tertulis sehingga membuat kekacauan gitu ya. Orang gak ada aturannya tapi orang harus dihukum atas satu peraturan yang tidak tertulis, sehingga banyak orang yang harus meregang nyawa hanya karena aturan yang tidak jelas. Kemudian dari hukum acara pidananya saya juga tadi bilang masih kacau, dan proses pemidanaannya yang kejam, sehingga muncul banyak gerakan-gerakan menentang, diantaranya juga ada Cesare Beccaria
Beccaria ini seorang bangsawan tapi sangat peduli terhadap kekerasan hukum yang terjadi di masyarakat. Dia yang kemudian mengemukakan 8 prinsip Beccaria. Jadi Beccaria punya 8 prinsip hukum tuh harusnya gimana sih menurut Beccaria. Yang setelah itu Beccaria terjadi revolusi Prancis. Setelah terjadi revolusi Prancis, 8 prinsip Beccaria ini kemudian diadopsi oleh Napoleon Bonaparte. Tapi yang diadopsi tidak 8-8-nya, hanya 3 prinsip dari 8 prinsip Beccaria yang kemudian diadopsi oleh Napoleon Bonaparte dan dijadikan aturan dalam Kode Sivil Napoleon atau aturan hukum pidana Napoleon Bonaparte. Di antaranya harus ada kepastian hukum, persamaan di depan hukum, kemudian keseimbangan antara kejahatan dan hukumannya. Ini merupakan kerja keras dari Beccaria untuk mengubah hukum yang kemudian diterima oleh Napoleon Bonaparte pasca revolusi Prancis, mengubah aturan hukum pidana di Prancis pada saat itu. Cakupan kriminologi ini kita akan melakukan penelitian terhadap orang yang melakukan kejahatan, terhadap penyebab orang tersebut melakukan kejahatan, terhadap bagaimana cara mencegah tindak kejahatan itu, dan cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Ini cakupan kriminologi. Metode statistik ini sangat berkaitan dengan kriminologi, karena kalau misalnya bicara kriminologi, maka metodenya menjadi empiris. Jadi kalau metodenya empiris, dia sangat berkaitan dengan statistik, berkaitan dengan angka-angka. Jadi kalau misalnya bicara efektivitas, tadi saya bilang skripsi Fakultas Hukum judulnya efektivitas, tapi isinya pakai teori hukum dan bentuk penelitiannya penelitian kualitatif yang nggak nyambung jadinya. Jadi kacau. Kalau mau buat penelitian kriminologi, tentu penelitiannya harus empiris dan sangat terkait dengan statistik. Tujuan kriminologi apa sih? Tujuannya mencegah perbuatan jahat atau perbuatan tercela dan menekan laju perkembangan kejahatan. Jadi cuma mencegah saja, mencegah dan menanggulangi kalau misalnya sudah terjadi kejahatan. Saya kira itu. Nanti kita lanjutkan lagi dalam forum diskusi yang akan datang.